Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Sebelum kita memulai kebaktian kita, saya persilakan untuk setiap kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau naikkan pujian dari nafiri rohani, terpujilah Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini boleh terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Nas pembimbing hari ini terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13 yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kembali kita akan menaikkan sebuah pujian untuk meresponi nas pembimbing kita pada hari ini dengan mengangkat lagu Bagimu Pujian. Membawa
Markus 12 ayat 29 sampai 31 sebagai hukum Tuhan kita pada hari ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kita menyadari bahwa banyak perintah Tuhan yang masih kita tidak dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita bersama berdoa, kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita perbuat. Bapa kami yang di surga, Engkau yang maha kasih dan tentunya tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi hidup kami. Namun, seringkali kami mendukakan hati-Mu. Kami seringkali menuruti keinginan daging kami sendiri, dan akhirnya kami berbuat dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai yang ke-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah pujian, Selidiki Aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini, sekalipun di dalam ibadah online, kami percaya Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan kembali membaca, mempelajari serta merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, maupun jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami ke depan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun saudara berada, mari kita membuka pembacaan kita dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. LAI memberi judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada minggu ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sinode, mencukupkan diri agar dapat memberi. Dari Filipi 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang ayah yang ingin membahagiakan keluarganya dengan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan di dalam kehidupan keluarganya. Nah, sang ayah ini berjuang di dalam pekerjaannya. Yang pertama-tama ia berjuang ingin naik jabatan di tengah perusahaan, pekerjaan yang ia geluti, dan ia melakukan yang terbaik di dalam pekerjaannya. Akhirnya singkat cerita keinginannya ini tercapai, ia naik jabatan yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, Bapak Ibu, sang ayah ini juga mengejar ingin mencapai gaji yang maksimal. Ya, gaji yang lebih besar, gaji yang lebih tinggi. Dan ia berusaha dengan berjuang ya, melakukan promosi-promosi dan seterusnya, dan singkat cerita gajinya melambung tinggi dan keinginannya tercapai.
Nah, semua ini dilakukan oleh sang ayah. Dia katakan, ini demi aku berjuang untuk keluarga, untuk mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan anak-anak aku, istri aku, dan seterusnya. Dan tidak cukup di situ, sang ayah merasa rumahnya sudah tidak memadai dan ia bercita-cita ingin membeli satu rumah yang besar ya di pinggir pantai yang indah untuk keluarga, anak, dan istrinya. Nah, singkat cerita, di dalam perjuangan dan pergumulan itu, akhirnya sang ayah ini mampu membeli rumah yang cukup besar, ya mewah, di pinggir pantai. Dan dia katakan, ini untuk mencukupkan kebutuhan keluarga saya. Namun tragis Bapak Ibu, ketika semua keinginan sang ayah ini tercapai, terwujud, ternyata sang ayah ini jatuh sakit, dan tidak lama ia meninggal. Artinya dia tidak sempat menikmati perjuangannya, apa yang dia capai, yang dia inginkan, dia cita-citakan. Ia dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia memang pada dasarnya tidak pernah puas, tidak pernah cukup, dan selalu ingin mencapai lebih, dan seterusnya. Bahkan kata cukup pun dipahami secara berbeda. Cukup kalau saya punya mobil, cukup kalau saya punya rumah, tetapi ternyata tidak cukup, ingin lebih, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini, mencukupkan diri agar dapat memberi. Jadi melalui pembacaan ini kita akan belajar dari Paulus, bagaimana ia belajar mencukupkan diri di dalam segala hal, di dalam pelayanan yang ia jalani. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, surat ini, surat Filipi, ditulis ketika Paulus sedang berada di penjara di Roma. Jadi di dalam bagian ini Paulus bersukacita karena jemaat Filipi yang mau berbagi dan peduli dengannya, yang peduli dengan pelayanan. Hal ini bukan berarti Paulus merasa kekurangan. Tetapi Paulus ingin mendidik jemaat supaya mau berbagi di dalam pekerjaan Tuhan. Dia ungkapkan ayat 11, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Kalau kita lihat Bapak Ibu, pelayanan yang Paulus jalani itu memang tidak dipengaruhi oleh keadaan miskin, keadaan kaya ketika ia berlimpah, berkekurangan, tetapi di dalam kesemuanya itu Paulus belajar untuk bergantung kepada Tuhan dan pemeliharaan. Nah, itu dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, perkara susah, ya, perkara senang, perkara kelimpahan, kekurangan, dia mampu menjalani itu. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Jadi Paulus belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya jadi teringat ketika saya PKL ya, praktek kerja lapangan, ketika saya masih mahasiswa teologi PKL 1, saya di Lampung di sebuah desa ya pinggiran itu Bakahuni, Desa Sri Pendowo. Saya melayani di pos PI Gereja Muria. Jadi di situ saya tinggal dengan pendeta dan keluarganya yang sangat sederhana. Bahkan dia menerima istilahnya gaji gitu ya dari gereja pusat itu sangat kecil ya. Nah, si bapak ini dan keluarganya sangat sederhana, tapi mereka mencoba belajar untuk menyesuaikan diri, mencukupkan diri dengan segala apa yang ada. Dia punya ladang, jadi setiap
2 minggu sekali saya ikut bantu ya. Dia ada nanam karet lalu jagung begitu. Di tengah panas terik dia harus juga memikirkan ladangnya, pelayanannya. Karena itulah yang menjadi pemasukan dia, tambahan begitu ya. Nah, bahkan di dalam kita makan sehari-hari pun, karena saya tinggal di situ jadi saya tahu di depan rumah si bapak ini ada pohon tangkil ya, jadi buahnya itu sering jatuh dan istrinya sering ambilin, lalu kulitnya dipecah-pecah, dipisahin begitu, lalu kulitnya ini dia masak ya, ditumis begitu. Jadi kalau udah akhir bulan kita makan hanya dengan nasi hangat, kulit tangkil dan juga kerupuk begitu ya, kerupuk putih. Tetapi mereka bahagia dan saya pun merasa menikmati dengan kesederhanaan itu. Ya, jadi kebahagiaan itu tidak harus kita memiliki materi yang banyak, kelimpahan makanan yang enak. Tetapi ketika kita belajar mencukupkan diri dengan segala apa yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kondisi jemaat Filipi sebenarnya secara materi bukan jemaat yang kaya, namun mereka kaya dalam hal memberi. Dibandingkan dengan jemaat Korintus misalnya, di dalam beberapa kasus Paulus pernah menasehati. Jemaat Korintus sebagian besar jemaatnya secara ekonomi baik, mereka kaya. Tetapi mereka miskin dalam hal memberi. Ya, berbeda dengan jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu, berbagi di tengah kelimpahan kita mungkin itu adalah hal yang mudah. Tetapi berbagi di tengah kekurangan, di tengah keterbatasan kita, itu bukan perkara yang mudah. Dan mungkin menjadi pergumulan bagi sebagian kita. Seringkali juga orang berpikir, nanti kalau usaha saya sudah berhasil, kalau usaha saya sudah berkembang, baru saya mau berbagi, baru saya mau mendukung pelayanan, baru saya mau terlibat di dalam pelayanan. Nanti kalau gaji saya sudah sekian, baru saya mau terlibat, baru saya mau memberi. Nanti kalau saya sudah ini, kalau saya sudah itu dan seterusnya, baru saya mau berbagi. Seringkali kita berpikir demikian, sampai akhirnya kita sakit, lalu Tuhan panggil dan tidak ada kesempatan untuk berbagi, untuk melayani. Nah, pemberian jemaat Filipi Paulus catat di ayatnya yang ke-15, dikatakan begini, kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku mau mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Jadi jemaat Filipi bukan hanya 1-2 kali menolong, berbagi kepada Paulus, mendukung pelayanan Paulus, tapi sudah berkali-kali Paulus nyatakan seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan tentang hutang piutang, ya, bukan berarti hutang uang atau apapun. Jemaat Filipi menyadari bahwa pelayanan yang Paulus berikan, ya, berita keselamatan, anugerah hidup kekal itu jauh lebih berarti dibandingkan materi yang jemaat Filipi berikan kepada Paulus. Karena itu jemaat Filipi merasa berhutang kepada Paulus karena telah memberikan anugerah, berita keselamatan yang jauh lebih berarti dari hal yang duniawi, yang materi. Dan itu sebagai ungkapan rasa syukurnya ia mau mendukung pelayanan yang Paulus jalani. Memang Paulus menekankan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Jadi dari dukungan jemaat Filipi, apa yang jemaat Filipi berikan kepada Paulus di dalam pelayanannya ternyata telah menghasilkan buah di dalam pelayanan, di dalam misi yang Paulus jalani, dalam merintis jemaat-jemaat lain.
dan pemberian itu menghasilkan buah yang baik, kata Paulus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan kita, memberi bagi pekerjaan Tuhan sebenarnya merupakan hak istimewa yang tidak diberikan kepada setiap orang. Allah kita memang adalah Allah yang kaya. Ia sebenarnya tidak membutuhkan pemberian apapun dari kita. Ia bisa memakai apa saja untuk mencukupkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi Allah ingin Ia melibatkan kita untuk ambil bagian di dalamnya, di dalam karya pelayanan, karya keselamatan. Kita dilibatkan sebagai pelayan-pelayan, sebagai orang percaya untuk mendukung pelayanan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan bergereja atau berjemaat, orang seringkali mengatakan, apa yang dapat gereja berikan untuk saya? Saya kan sudah setia, saya sudah melayani, harusnya gereja begini dong, harusnya penatua begini dong, harusnya rohaniwan seperti ini. Tidak bertanya, apa yang dapat saya berikan untuk gereja? Pertanyaan yang pertama, kita seringkali jadi menuntut. Tetapi pertanyaan yang kedua, apa yang dapat saya berikan untuk gereja? Itu artinya kita mau belajar untuk berbagi, terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekalipun di tengah kekurangan bahkan pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat Filipi yang telah memberi dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, Paulus berdoa bagi mereka dan ada janji berkat di dalamnya. Ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari jemaat Filipi. Di dalam keterbatasan, kekurangan, mereka boleh menjadi teladan bagaimana mereka mau berbagi, memberi, bahkan mendukung pelayanan yang Paulus jalani. Mampukan kami Tuhan, mungkin di tengah keterbatasan, pergumulan kami, kekurangan kami juga boleh memikirkan sesama kami, memikirkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersama-sama bersyafaat dan kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus di dalam penanganan pencegahan dari COVID-19 ini. Kami terus berdoa untuk uji klinis vaksin yang terus dilakukan di Bandung. Tuhan juga kiranya menolong supaya di tahun depan vaksin ini sudah boleh diaplikasikan di dalam masyarakat negara kami ini. Kami berdoa juga untuk kondisi ekonomi kami. Kiranya Tuhan mengasihani, Tuhan menolong, memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami, terkhusus Menteri Keuangan. Kami terus Tuhan berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini, Gereja Kristus Jembatan Hitam maupun di Pos Cengklong, dengan pelayanan-pelayanan yang masih kami garap via online. Kiranya Tuhan terus pakai untuk menguatkan jemaat, memberikan peneguhan iman, pengharapan di tengah kondisi sulit saat ini. Tuhan kiranya bekerja di dalamnya. Dan juga untuk setiap kami boleh bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang lain, di dalam kegiatan belajar mengajar PAUD yang masih dilakukan via online. Tuhan mampukan guru-guru untuk Tuhan berikan hikmat, berikan yang terbaik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di tempat ini maupun di pos. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan juga menopang, memakai keluarga untuk memelihara, menyatakan kasih Tuhan, sehingga di tengah usia lanjut kelemahan tubuh, mereka boleh tetap merasakan pemeliharaan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan ekonomi, membangun usaha, memikirkan usaha. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan juga mungkin jemaat-Mu yang dalam PHK dan masih mencari pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan juga membukakan jalan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan bahkan juga untuk kelas katekisasi yang sudah berlangsung dan akan berakhir. Kiranya Tuhan juga tolong mampukan saudara-saudara kami yang sudah mau belajar katekisasi, bahkan ia mau menerima baptisan maupun CD. Tuhan mampukan mereka menjadi anak-anak yang setia pengikut Yesus, bahkan juga boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga kami, kesehatan kami. Kami bawa Tuhan doa-doa kami di bawah kaki salib-Mu. Kiranya Engkau mengasihani kami. Engkau memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa-doa kami yang jauh daripada sempurna. Dan kami ingin menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakui pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar kita masing-masing. Dan bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dan akan memberikannya pada saat kita bergereja kembali dengan normal. Ayat persembahan kita pada minggu ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa bagi persembahan kita. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam masa-masa sulit ini. Sesungguhnya persembahan kami ini ialah bukti bahwa berkat-Mu tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Bapa, berkati dan layakkanlah persembahan kami ini, supaya kiranya persembahan ini dapat menjadi alat untuk banyak pekerjaan-Mu di gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian pengutusan dari Nafiri Rohani, Penuhkan Piala-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji. Silahkan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.